Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayatnya kita bisa berkumpul di kesempatan yang istimewa hari ini. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah dan juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama saya Neisha. Jadi saya di sini akan menyampaikan beberapa hal mengenai sholat sunnah. Dari mulai keutamaannya hingga sholat sunnah, hingga ada waktu-waktu yang dilarang untuk sholat sunnah namun ada pengecualiannya. Sudah siap mendengarkan semuanya? Siap. Oke, nanti kalau misalnya di tengah-tengah saya berbicara ada yang mau bertanya, boleh langsung mengangkatkan tangan saja ya. Oke. Salat sunnah merupakan amalan yang bila dikerjakan mendapatkan pahala, namun jika tidak menjadi dosa juga. Di sini ada yang suka melaksanakan salat sunnah jamaah? Alhamdulillah Sering? Suka salat sunnah apa kira-kira kalau di rumah? Idul Fitri, boleh. Ada apa lagi? Salat duha ya? Tahajud suka? Subhanallah, Masya Allah. Iya betul. Tapi seperti yang kita tahu ya, sebetulnya sulit sekali menemukan Gen Z ya, yang bisa kita sebut generasi Z itu untuk melaksanakan sholat sunnah karena berbagai alasan gitu ya. Ada yang kayak misalnya sholat duha. Padahal kita dari TK hingga mungkin SMA sudah dibiasakan untuk melaksanakan sholat duha di sekolah. Tapi ketika kita sudah lulus dari sekolah dan masuk bangku perkuliahan, itu menjadi sia-sia gitu. Kita menjadi lupa untuk melaksanakan sholat duha. Padahal banyak sekali keutamaan yang bisa kita dapatkan apabila kita melakukan sholat sunnah. Ada yang tahu di sini apa aja keutamaannya? Betul. Ada apa lagi? Ada yang tahu lagi? Jamaah, jangan pada diam terus dong. Bingung. Oke, jadi biar saya kasih tahu aja ya. Banyak ini, ada keistimewaan yang bakal kita dapatkan apabila kita melaksanakan sholat sunnah. Di antaranya yaitu, 1, menutupi kekurangan sholat fardu. Tapi bukan berarti kita tidak apa-apa bila tidak melaksanakan sholat fardu. Seperti halnya gini, dalam melaksanakan sholat fardu pun belum tentu sholat kita sempurna, betul? Kadang kita berleha-leha, kadang kita susah untuk khusyuk. Nah, itu dia keutamaan sholat sunnah bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita dalam melaksanakan sholat fardu. Yang kedua, bisa menemani Nabi Muhammad SAW di surga sana. Siapa yang tidak terpikat untuk melaksanakan sholat sunnah di sini? Apakah sudah tertarik? Apakah sudah tertarik? Masa suaranya sudah? Sudah, alhamdulillah ya apabila sudah tertarik ya. Yang ketiga, dosanya akan berguguran ketika hadirin dan hadirat melaksanakan sholat sunnah ketika ruku dan sujud. Jadi apabila hadirin dan hadirat di sini melaksanakan sholat sunnah, ruku kemudian sujud, maka dosa-dosa kalian ini akan berguguran, akan berjatuhan seperti daun-daun ketika musim gugur. Untuk yang selanjutnya ya, keistimewaan sholat sunnah itu yaitu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yang selanjutnya itu ada doanya adalah mustajab. Jadi apabila para hadirin sekalian di sini berdoa kepada Allah ketika sholat sunnah, insya Allah doanya akan lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kita meminta atau berdoa kepada Allah ketika melaksanakan sholat tahajud. Bukankah kita lebih percaya, bukankah kita lebih mengimani ketika sholat tahajud doa kita akan lebih didengar? Betul? Betul ya. Yang selanjutnya itu adalah diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak tertarik ya di sini ya? Siapa yang tidak ingin derajatnya diangkat di sisi Allah?
Semuanya juga ingin ya. Oke, untuk yang selanjutnya itu kita ini akan membahas tentang ini dia. Mana? Nah, apakah boleh seseorang melaksanakan sholat sunnah pada waktu terlarang? Akan kita bahas. Jadi, kita ini memiliki, dalam Islam itu ada waktu-waktu terlarang untuk melaksanakan sholat sunnah. Yaitu ini dia. Yang pertama, dari mulai terbit fajar, setelah sholat fajar atau sholat subuh, sampai terbit matahari. Yang kedua itu, dari mulai terbit matahari sampai meninggi sekitar 1 tombak. Apabila hadirin tidak tahu 1 tombak itu segimana, diperkirakan saja, yaitu waktunya sekitar 12 hingga 15 menit. Dari mulai matahari sudah mulai terbit ya. Yang ketiga itu pada saat matahari berada persis di atas sampai tergelincir dari tengah langit. Berarti ini perkiraan sekitar pukul berapa? Ada yang tahu? Setengah 12 hingga sebelum sholat asyar berarti ya. Yang keempat itu yaitu setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Berarti perkiraan dari jam 3:30 hingga 5:30. Betul? Betul. Untuk yang terakhir yaitu saat matahari mulai terbenam sampai benar-benar terbenam. Berarti ini dari setelah sholat maghrib hingga sholat isya ke atas ya. Nih, pada waktu-waktu tersebut dilarang melaksanakan sholat sunnah. Namun, adapun melaksanakan sholat fardu atau mengkodonya maka tidak ada kaitannya. Jadi kalau misalnya kita melaksanakan sholat sunnah yang berkaitan dengan sholat fardu di waktu-waktu terlarang pun tidak apa-apa gitu. Seperti pada Quran surat Al-Hajj ayat 77 yang bunyinya, hai orang-orang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Seperti itu ya teman-teman. Oh ini. Nah, begitu juga berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW, hadis Asy-Syahrul Mumti karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah, yang bunyinya seperti ini. Nabi Muhammad bersabda bahwa maka bantulah aku dari dirimu untuk memperbanyak sujud. Jadi apabila kita ingin menemani Nabi Muhammad seperti yang telah tadi saya sampaikan keistimewaan sholat sunnah, maka kita harus melaksanakan sholat sunnah gitu apabila ingin bersama Nabi Muhammad di surga kelak gitu ya. Nah, tapi ada beberapa waktu yang diperbolehkan untuk melaksanakan sholat sunnah di waktu-waktu terlarang gitu. Contohnya itu yaitu sholat 2 rakaat tawaf. Jadi apabila kita sedang melaksanakan tawaf, baik itu di waktu-waktu apapun dari mulai pagi hingga malam hari, itu diperbolehkan. Berdasarkan hadis yang berbunyi, wahai Bani Abdi Manaf, janganlah kalian melarang seseorang tawaf di rumah ini, Baitullah atau Mekah, dan melaksanakan sholat setiap saat yang dia kehendaki, baik pada malam hari atau siang hari. Jadi apabila kita sedang sholat tawaf di Baitullah, kita boleh melakukan sholat sunnah itu kapanpun kita mau. Untuk selanjutnya itu ada sholat sunnah rawatib. Nih, sholat sunnah rawatib juga kita bisa laksanakan di waktu-waktu terlarang ya. Dan selanjutnya itu ini siapapun yang masuk masjid pada hari Jumat. Karena kan tadi disebutkan bahwa pada pukul siang itu ketika matahari sedang di atas kepala kita tidak diperbolehkan untuk sholat sunnah. Tapi ketika hari Jumat kita akan melaksanakan sholat sunnah di masjid, itu diperbolehkan. Gitu teman-teman. Namun ada juga beberapa ahli fikih yang menentang ya, tidak semuanya memperbolehkan sholat sunnah ini. Ya maksudnya hukum melaksanakan sholat ini di waktu-waktu terlarang. Namun ada juga yang memperbolehkan. Namun ya kita sebagai umat muslim maka kita kehendaki saja yang kita percaya ya, karena semuanya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan atau cukup? Cukup jelas ya penjelasan saya hari ini? Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita sampai di penghujung acara ya teman-teman. Insya Allah nanti di kemudian kesempatan kita akan berbicara lagi atau kita akan sharing lagi mengenai keutamaan-keutamaan tentang agama-agama yang lainnya lagi gitu ya. Insya Allah ya apabila direstui ya, tentang keislaman terutama. Oke, apabila sudah cukup, saya akan berpamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.